Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini tepatnya pada tanggal 12 Jumadil Awal 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan kepada kita semua yang hadir ini rangkaian rahmat dan nikmatnya. Insya Allah akan kita bawa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat fardu Jumat secara berjamaah. Harapan kita semua bahwa Jumat kali ini adalah Jumat yang terbaik di antara sekian banyak Jumat yang sudah kita lewatkan. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiyullah, assalamu alayka ya sayyidal anbiya wal mursalin. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita membaca sholawat, terlebih khusus pada hari Jumat, sudilah kiranya nanti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatul uzma untuk kita semua. Adapun judul khutbah pada kesempatan kali ini yaitu renungan terhadap bencana alam. Di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat ke-41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah nyata, telah kelihatan, telah tampak oleh mata kita kerusakan di laut maupun di darat. Semuanya itu bersumber dari tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Indonesia di penghujung tahun, kalau kita mau mereview, banyak sekali kejadian-kejadian bencana alam. Mulai dari banjir bandang, setelah itu tanah longsor, habis itu pesawat yang jatuh, tenggelamnya kapal selam, letusan-letusan gunung yang terjadi se-Indonesia ini. Secara alam, menurut kajian ilmu tauhid, ini adalah sunnatullah fil kaunah. Namun dari surah Ar-Rum ayat ke-41 tadi, pada prinsipnya ini tidak lain, tidak bukan ulah-ulah dari tangan-tangan jahil yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak memiliki moral. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi gempa. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuhkan tangannya ke bumi dan berkata, "Ya bumi, ya ar, belum saatnya engkau lakukan ini. Tenang, gempa tidak terjadi." Lalu Rasulullah menanyakan, "Maksiat apa, dosa apa yang telah engkau lakukan? Maksiat apa, dosa apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat?" Di masa Umar bin Khattab terjadi gempa. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Umar mengatakan pada para sahabat yang saat itu, "Sungguh terlalu cepat kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai terulang lagi gempa, maka saya akan tinggalkan negeri ini." Umar bin Abdul Aziz
di masa pemerintahannya terjadi gempa. Pada saat itu yang dilakukan Umar mengirim surat ke seluruh gubernur yang berada di bawah kekuasaannya dan berpesan kepada seluruh gubernur, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersedekahlah, gunakanlah harta itu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka'ab bin Malik, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika terjadi gempa, ia mengatakan, bumi tidak akan bergoncang, bumi tidak akan bergetar. Kenapa bumi bergoncang? Kenapa bumi bergetar? Ketika kemaksiatan orang-orang yang menginjak bumi itu, orang-orang yang berada di bumi itu melakukan kemaksiatan. Kenapa bumi bergoncang? Karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena beliau takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik, sama-sama kita ketahui Anas bin Malik ini adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, kenapa bumi ini bergoncang, gempa di mana-mana?" Aisyah menjawab, 3 hal yang sudah dilakukan umat manusia. Kalau 3 hal dilakukan, maka bumi ini akan bergoncang. Pertama, minuman haram di mana-mana. Jadi kalau saat ini kita menyaksikan yang mabuk itu bukan hanya orang tua, tapi juga mabuk-mabuk itu ada pada anak remaja, bahkan anak yang masih dalam pendidikan. Kalau dulu namanya khamar, sekarang khamarnya masih ada, ditambah lagi dengan narkoba. Kalau ini merajalela, cepat atau lebih cepat lagi bumi akan bergoncang. Yang kedua, perjinahan merajalela. Saat dulu sangat sulit orang untuk menemukan tempat perzinahan, tapi saat ini dengan kecanggihan ini bisa ditentukan di mana tempatnya. Mulai dari harga kacang goreng sampai harga kelas VIP. Ketika itu terjadi, maka bumi ini pada prinsipnya sangat marah melihat apa yang dilakukan makhluk-makhluk Allah di bumi. Yang ketiga, kata Aisyah, ketika hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sibuk, asik, terlena dengan musik-musik dunia. Luar biasa musik yang kita dengar saat ini, para remaja-remaja kita, para pemuda-pemuda kita, sehingga ketika masyarakat itu lalai, tidak ada waktu, bahkan sibuk sesibuknya, tidak sempat membaca Al-Quran, tidak pernah berzikir kepada Allah, tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah, tidak pernah bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, tidak pernah bertasbih, mengucapkan subhanallah, tidak pernah bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, maka bumi ini akan bergoncang. Kalau bencana terjadi saat ini di mana-mana, jangan tanyakan apa penyebabnya, tapi kembalikan kepada diri kita, kembalikan kepada masyarakat yang ada di sana. Dosa apa yang sudah dilakukan masyarakat tersebut? Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu Anas melanjutkan pertanyaannya, "Ya Aisyah, apakah ini azab dari Allah Subhanahu wa taala?" Apa jawab Aisyah? Untuk orang yang beriman, bencana-bencana alam ini adalah nasihat untuk mereka dan merupakan rahmat juga.
Tapi untuk pelaku-pelaku maksiat, orang-orang munafik, orang-orang kafir, maka ini adalah bala. Ini menjadi renungan untuk kita di akhir tahun ini. Bisa saja musibah-musibah itu terjadi karena semakin banyaknya kemaksiatan. Baik itu kemaksiatan yang terstruktur atau terselubung, pada perselingsipnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, Allah jaga kita, Allah pelihara kita untuk tidak melakukan kemaksiatan. Pesan singkat sangat sederhana dari khutbah Jumat ini, sesekali lihat tetangga kita, bisa saja di sana ada anak yatim yang merintih karena belum melunaskan biaya operasional sekolahnya. Lihat tetangga-tetangga kita, bisa saja mereka sakit tapi tidak ada perhatian dari kita. Mereka itulah salah satu agar bala itu tidak turun. Perhatikan para duafa kita, perhatikan orang-orang yang lemah di sekitar kita. Kalau Allah mau, ketika kita memperhatikan mereka dan berbagi mulai dari yang terkecil, insya Allah musibah demi musibah akan Allah jauhkan dari negara kita ini, terlebih khusus dari desa kita ini. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.